بسم الله الرحمن الرحيم بمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Kata qil ini sebahagian pendapat, ini sedikit tidak banyak. Lawan qil biasanya jumhur, mayoritas atau ke sebagian besar. Tiada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat antara dua golongan ini. Dua golongan yang mana? Yang mengatakan iman itu bertambah sama yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, sebetulnya nggak adanya perbedaan tuh, cuman perbedaan di lafaznya saja. Pada hakikatnya samanya mereka. Nah, ada yang mengatakan begitu. Kalau yang lalu kan nampak perbedaannya dengan dalil-dalil masing-masing. Nah, kata qil nggak ada itu, cuman beda lafaznya saja, hakikatnya sama nih. Dan kata jamaah ulama, segelompok ulama, di antara mereka, di antara jamaah ulama itu Al-Imam Al-Fakhrur Razi, begitupun Imamul Haramain, Imam Juwaini. Kata jamaah ulama ini, tiada khilaf, tidak ada beda pendapat antara dua golongan itu pada hakikinya, tetapi bedanya pada lafzi. Khilaf fil lafzi, ittifaq fil makna. Beda pendapat dalam lafaznya, tapi pada hakikatnya sama. Kira-kira kalau di fikih macam apakah tomakninah itu rukun sembahyang atau tomakninah itu syarat daripada rukun itu? Sebagian pendapat mengatakan tomakninah pada tempat-tempat itu, di ruku', di i'tidal, di sujud, di duduk antara dua sujud, itu rukun yang berdiri sendiri.
Bahkan ada yang menghitung 4 tempat, ya 4 lah. Maka 17 rukun bayang. 13 yang biasa tambah 4. Ada mengatakan 14. Yang 4 itu karena sama namanya dihitung 1. Ada mengatakan iyalah namanya sama tapi tempatnya kan beda. Bedakanlah jadi 4, yaitu 17. Ada itu bukan rukun yang berdiri sendiri. Hayatun tabi'atun li rukun. Satu keadaan yang mengikut bagi rukun. Kita membilangnya syarat bagi sahnya rukun. Itu. Tamakninah pada rukuk bukan rukun yang berdiri sendiri. Bukan begini, rukuknya rukun. Tamakninah di rukuk rukun. Jadi 2 rukun. Bukan. Bagi yang mengatakan rukun, ya 2 lah. Bagi yang mengatakan hayatun tabi'atun di rukun. Satu keadaan yang mengikut bagi rukun. Tamakninah itu bukan rukun yang berdiri. Satu keadaan yang mengikut bagi rukun itu. Rukunnya apa? Rukunnya ruku. Tamakninah keadaan yang mengikut bagi ruku. Atau bahasa lainnya syarat bagi sahnya ruku. Begitupun di i'tidal, begitupun di sujud, begitupun di duduk terus. Nah, ini soal beda namanya ini. Ada bilangnya rukun, ada bilangnya syarat bagi sahnya rukun. Tapi hakikatnya sama nggak? Sama-sama apa? Sama-sama mesti dibikin. Bagi yang mengatakan rukun, ya rukun mesti dibikin, nggak sah. Bagi yang mengatakan syarat dari sah rukun itu, ya mesti dibikin. Kalau nggak ada tamakninah pada rukun, bagi yang mengatakan tamakninah itu rukun, kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya tak sah. Bagi yang mengatakan tamakninah itu syarat bagi sahnya rukun, berarti kalau tak ada tamakninah di rukun, tak sah rukun. Kalau tak sah rukun, kuranglah 1 rukun. Kurang 1 rukun, tak sah sembahyang. Intinya, yang manapun mengatakan tamakninah itu mesti dibikin. Itulah intinya, itulah hakikatnya, hakikinya. Jadi kalau gitu, pada hakikatnya sama-sama dibikin, wajib, mesti. Cuman beda soal namanya saja. Ada yang mengatakan rukun, yang berdiri sendiri, ada mengatakan syarat bagi sahnya rukun. Nah ini kira-kira begitulah itu. Apakah iman itu bertambah berkurang? Bagi yang mengatakan ya, ya. Bagaimanakah tidak? Tidak. Iyo dan tidak, bro. Lafaznya saja beda. Tapi pada hakikatnya sama. Di mana letaknya? Keadaan khilaf pada lafzi itu beda soal membilangnya itu, lafaznya, bahwasanya qaul, pendapat yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, maksudnya apa yang bertambah, apa yang berkurang, ditanggungkan dia, diihtimalkan dia atas yang kamalnya, yaitu amal-amal soleh, amal-amal yang tak soleh. Kalau dia melakukan amal-amal soleh banyak, maka sempurnalah, makin sempurnalah imannya. Karena sempurna iman itu bertambahlah dia. Bagi yang melakukan amal soleh, amal yang salah, maksiat, maka menjadi berkurang kesempurnaan iman itu. Maka oleh karena itu berkuranglah iman. Jadi yang dimaksud bertambah berkurang bukan imannya, kesempurnaan iman. Bukan asal iman itu. Kalau dasar iman itu asalnya itu tidak ada bertambah, tak berkurang. Kenapa? Karena asal iman itu tasdiq bil qalb, pembenaran di dalam hati. Orang yang melakukan maksiat, apa lantas dia mengingkari iman bahwa ini maksiatnya haram hukumnya? Ya. Nah, kalau itu diingkari, kafir itu tanggal, bukan lagi berkurang imannya.
Kalau itu udah tanggal imannya, menghalalkan yang diharamkan Allah. Selama dia masih tasdik, ada pembenaran terhadap Allah dan hukum-hukum Allah, tidak dirubahnya. Begitulah keyakinan, nggak berubah keyakinannya, tasdiknya tetap, maka berarti imannya masih tetap. Soal dia bikin maksiat, itu mengurangi kesempurnaan iman, bukan mengurangi dasar iman. Nah, itu kata mereka begitu. Begitu buat orang yang melakukan amal soleh, apakah bertambah tasdiknya? Tidak, tasdik asal iman itu tetap begitu. Cuman dengan dia melakukan amal soleh, kesempurnaan iman itu bertambah. Karena kesempurnaan itu bertambah, maka bertambahlah iman. Yang bertambah bukan dasar iman, tapi kesempurnaan iman. Dengan dia melakukan amal soleh. Nah itu. Dan qaul, nah itu bagi yang mengatakan iman bertambah dan berkurang. Jadi ya, maksud bertambah berkurang itu apanya? Kesempurnaannya, bukan dasar iman. Nah, dan qaul, pendapat yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, itu maksudnya apa yang tak bertambah tak berkurang? Nah, itu ditanggungkan atau diihtimalkan, dimaksudkan kepada atas asalnya iman itu. Apa asal iman? Dasar iman itu apa? Tasdik yang batin, tasdik di dalam hati. Kalau tasdiknya tentu tidak bertambah, tidak berkurang. Pembenaran dia terhadap Allah dan apa-apa yang wajib diimani, termasuk mengimani yang halal, termasuk mengimani yang haram, termasuk mengimani perintah, termasuk mengimani larangan, itu tidak berubah, itu tetap. Andai bahkan dia misalnya melakukan kemaksiatan, selama tasdik dia bahwa maksiat ini memang haram, kata Allah ya haram hukumnya, tidak dirubahnya dalam hatinya, maka dia tetap beriman. Berkurangkah imannya karena itu? Karena maksiat? Tidak. Apanya yang tak berkurang? Dasar imannya, tasdik itu. Cuman kesempurnaannya berkurang nggak? Berkurang. Nah, jadi yang mengatakan kurang tambah amalnya, bukan tasdiknya. Nah, kalau tasdiknya tidak bertambah, tidak berkurang. Karena itu dasar iman. Seorang itu dikatakan beriman atau tidak beriman, tasdiknya itu. Kalau dia tasdik dalam batinnya, berarti beriman namanya. Kalau tidak tasdik dalam hatinya, berarti tidak beriman. Ini kata jamaatul ulama. Cocok juga ya. Cocok. Kalau kan mengikut aja, itu masuk di akal. Nah, apalagi yang berkata begini siapa ini? Imam Fahrul Razi, Imam Haramain, Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Indo-Indonya, awak apalah. Beteng-betengnya. Kalau kami orang kampung bilang beteng-betengnya. Sini bukan benteng, benteng yang jago-jagonya. Bos-bosnya gitu lah kira-kira. Gaco-gaco. Kalau sini bilang gaco-gaco ya. Gaco-gaco. Kalau kami sana benteng-betengnya, bukan benteng, benteng lain lagi. Benteng, gaco. Oh, sini gaco nah. Oh, gaco. Iyalah. Ada juga bedanya Melayu. Melayu Tombong lain, Melayu Batu Bago lain. Dan kaul, pendapat yang asoh. Asoh ini isim tabdil dari sohih. Kalau sohih itu betul, kalau asoh lebih betul. Bahwasanya tasdik qalbi itu bertambah dan berkurang. Wah, tadi udah mantap awak, dah lembek balik. Oh, apa pula dasarnya? Ada dasar pemikirannya yang di dalam, kalau pendapat yang tadi kan di atas jamaatul ulama,
tasdik yang ada dalam hati itu tidak berubah, tidak kurang. Tetap dia. Maksiat dibikin pun ya tetap. Soleh pun dibikin ya tetap. Dasar itu. Kesempurnaannya yang bertambah berkurang. Nah, ini pendapat yang asal tidak begitu. Tasdik kolbi, tasdik yang dalam hati itu, tasdik kolbi, tasdik batin, sama lain itu maksudnya. Itu bisa bertambah, bisa berkurang. Loh, mana dasar pemikirannya? Nah, dengan sebab banyaknya nazar. Semakin orang meneliti dalil-dalil, mengamat-ngamati, orang yang malas mengamat-ngamati, seukuran itulah tasdik dalam hatinya. Tapi semakin banyak nazar dia, semakin banyak penelitian dalil dia, semakin mantap dia keyakinannya. Iya juga ya. Iya kan? Iya kan? Tak usahlah ke Tuhan dulu. Ke yang baharu aja lah. Orang yang semakin banyak penelitian terhadap sesuatu, semakin yakin nggak? Yakin-yakin. Kalau sedikit penelitiannya, yang sebatas ukuran itulah keyakinan dia. Tapi kalau makin mantap, punya panjang. Kalau ya, gitu. Begitu banyak pengetahuan dia tentang itu, makin terkeret-keret ya. Masya Allah, Subhanallah. Kenapa begitu kan? Orang ini, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sampai sebegitunya lah dia mengucapkan. Tanda apa itu? Tanda keyakinan itu mantap dia. Maka sampai begitu kali dia responnya itu begitu. Kebakaran. Kebakaran. Oh iya. Kunci api nampak dari jauh. Besarnya rupanya, Masya Allah. Ya Allah, habis lagi kalau kayak gini apinya. Beda enggak? Dari jauh menengok kebakaran sama dari nampak. Mana lebih heboh hawa? Nengok besar api itu sama nengok dari jauh. Jadi, keyakinan itu pun begitu. Makin mantap nazarnya, penelitian dia terhadap dalil, dan nyatanya dalil-dalil itu, semakin nyata, semakin kuat keyakinannya. Kira-kira begitu. Macam mana aja menengok perempuan cantik dari jauh sama dokter? Beda enggak? Beda ya. Kalau dari jauh, kan anak. Apa caplok? Enggak lah. Ini memang cantik betul. Apa tadi man? Bedonting. Tadi bedonting. Jadi kalau tadi jauh tak nampak bedontingnya. Begitu dekat. Kalau waktu masih jauh kan, ndaknya koja. Boleh juga lah Bu ya. Bisa bedonting. Ndak kali lah Bu ya. Gitu. Gitu. Lagi loh. Makin nyata dalil-dalil itu makin kuat keyakinan. Dan sebab tidak ada keduanya, ataupun disebabkan ketiadaan keduanya. Ketiadaan apa? Tidak ada nazar, tidak ada nyata dalil. Beda lah. Makanya iman yang arif sama iman yang taklid beda nggak? Beda. Yang taklid mananya? Iya percaya tuh. Sama yang tahu dalilnya jauh. Wah, lain itu. Tingkat keyakinannya beda. Kalau kita pikir-pikir, betul. Jadi udah betul ketawa yang itu. Begitu ini, ini kayaknya betul yang ini gitu. Ini asok. Jadi keyakinan itu tasdik dalam hati itu bisa berkurang, bisa bertambah. Apa sebabnya maka bisa bertambah berkurang yang dalam hati? Dengan sebab ada nazar, ada nyata dalil-dalil, atau ketiadaan nazar dan tiada nyata.
Mana lebih kuat kita mengatakan hati nak hujan lagi? Cuaca elok, sama mendung gelap, angin kencang. Dalil itu kan, angin kencang, mendung gelap. Dalil apa itu? Dalil nak hujan. Mana kuat di hati kita menyatakan, oh hujan lah bentar lagi nih. Yang biasa-biasa saja cuaca atau yang mendung gelap tuh? Mendung gelap lah. Itu contoh. Itu di mana letaknya? Bakal hujan lah ini. Di mana letaknya? Di mulut, lapas. Apa di sini? Hati. Hati kita membilang itu. Kalau ini turunlah kuagaknya hujan nih. Kalau udah kayak gini ceritanya. Ada nampak dalilnya. Nyato dalilnya. Kalau yang tadi tak nyato dalilnya. Orang elok cuaca. Kira-kira mencontoh-contohkannya. Baik. Laki kojo bangunan. Udah 2 minggu tak kojo. Bang, cuman nanya nih bang. Apa deh? Boras tinggal sekilo nih bang. Duitku tinggal limpul bang. Kurasa 1 harinya lah habis. Kalau besok bang tak tahu lagu. Kalau aku suka bang utang-utang ke kode bang, aduh bang. Malu aku bang. Mana nih bang? Udahlah tenang aja lah kau. Kan udah ngaji tauhid. Rezeki itu Tuhan ngaturnya. Iyalah bang. Kalau di dalam hatiku dalam percayanya ku bang. Cuman galau juga kalau belum nampak sobab datangnya bang. Yalah. Adalah berdoa. Doa. Malam tuh ditelepon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak topik ini, betul. Apa Cito? Aku ini dapat nomor telepon dari Pak Anu, katanya dia kawan Bapak. Oh iya betul kan itu. Apanya kira-kira nak dicakapkan ini? Ini Bapak kan suka borong-borong keramik kan Pak? Ya betul. Aku nak membasang keramik nih Pak. Tolonglah Pak, Bapak kirakan berapa kira-kira kotaknya. Berapa kali berapa? Sekian-sekian, dapur sekian-sekian, kamar sekian-sekian. Oh kalau sekian-sekian kotak itu. Oh kira-kira semennya berapa sah? Sekian. Hasil sekian. Oh oke lah Pak. Ini kan malam minggu ya Pak. Oke lah Pak, nanti besok aku nak belanja dulu. Umpama udah belanja laku, kalau bisa Senin main terus Pak. Kalaupun tidak ya diserah sholat Pak. Cuman sebelumnya aku tanya lah sama Bapak, berapa lah per meter keramik itu di upah ongkos pasangnya. Kalau pasarannya sekian, bisanya Pak kurang. Pikir-pikir kalau tak jadi beras sudah tinggal sekilo. Ya bisalah kurang dikit sekian. Oke lah Pak. Nanti aku telepon balik yuk Pak yo. Yolah tawa. Tanya orang rumah, apa itu bang? Alhamdulillah dia orang nak ngasih kojoan sama kita lah. Masang keramik sekian kotak, sekian duitnya deh. Alhamdulillah. Besar harapnya. Nampak dalilnya. Mulai datang yakinnya yuk. Sebelum ini bahwa Tuhan mengatur rezeki. Ngambang. Begitu nampak dia, kuat dia. Satu lagi penyakit ibu-ibu nih, walaupun dia belum di tangan, dia dibagi-bagi Tuhan. Duitnya belum dipegang, tapi udah dibagi-bagi dalam pikiran. Paman nanti dapat sekian untuk ini, sekian untuk ini. Udah dibagi-bagi. Dia belum nampak lagi. Itulah penyakit oma-oma. Tapi oma-oma sananya, mama ini tidak mungkin. Tahu-tahu itu malam minggu ya, malam Senin telepon lagi Pak, ayo apa cita pikir nak mendil kan ini kan Senin baik rojo anakku masuk rumah sakit pula Pak, kita pending dulu Pak ya, nggak enak pula lah anak rumah sakit, rumah pula anak apa, jadi nanti aku telepon balik. Anak maklum
Apa bang? Dipending. Nah, itulah contohnya. Nampak dalil, kuat keyakinan. Begitu dalil berubah, keyakinan dia berubah. Jadi kuat dan lemahnya keyakinan itu berdasarkan dalil-dalil yang nyata pada. Bisa bertambah kurang. Sama tersebut ini. Lama yang asal. Oh, tidak disebutkan. Dan kadang-kadang bertambah juga dia apa ini? Iman tuh. Tidak karena hasil nazar dan nyata dalil, bukan. Semata-mata tajalli sebagaimana telah lalu. Dulu sudah dijelaskan iman yang tajalli Allah, syuhud tajalli Allah dalam hati hamba. Nah, kalau itu tidaklah pakai nazar lagi, tidak pakai dalil. Nah, kalau sudah tajalli nggak perlu dalil. Dulu kan kita umpamakan macam begini. Assalamualaikum, datang tamu ke rumah Pak Isa. Salam, kata ibu. Mana Ustaz Isa, Bu? Oh, mengaji. Di mana? Di mana ini? Pajak Sore, musola. Huda. Oh, apa hajat? Adolah, tapi udahlah. Besok aja lah aku balik. Hari Minggu pagi. Salam lah sama Pak Ustaz ya. Minggu pagi besok sekitar jam 9 aku nak balik kemari. Oh iyalah, gitu pun jadi. Ini apa namanya? Taklid. Taklid itu. Ada yang tak puas, cuman dibilang sama ibu Pak Isa. Di mana musola tuh? Itu di Pajak Sore tuh. Ayolah ke sana lah aku. Yo. Lewat. Nampak kereta. Oh iya betul lah yang bilang ibu tuh, kereta Pak Isa itu. Tapi sokan pula nak masuk. Udahlah. Hajat hati nak jumpa Pak Isa pula, bukan nak mengaji. Tak mungkin pula awak suruh orang keluar Pak Isa kan. Besok adalah. Mana lebih kuat? Yang kedua nampak tuh. Kalau tadi kan kata ibu. Sekarang bukan kata ibu lagi. Tidak kata ibu lagi. Kereta itulah. Ada dalil. Ada yang tak puas. Kereta. Kadang-kadang tersamanya kereta ulang. Ngintip-ngintip. Nampaknya ada yang kali kaca tuh. Oh iya, itu dekat Ustaz tuh. Kalau udah nampak orangnya, baru lagi kereta tuh. Tak perlu. Itulah kira-kira. Tajalli. Namanya jalli. Jalli itu apa? Jalliyah. Jelas. Jelas ya. Bahasa apa itu jalli? Oh, jelas padam. Oh, jalli. Jalli. Jangan jalli itu bahasa Arab. Cuman orang Padang nggak bisa bilang jalli. Nah, jadi jalli. Jalli kok. Kalau udah nyata, pakai dalil lagi perlu? Enggak perlu. Kalau nyata. Jadi kuatnya bertambah keyakinan itu bukan karena bertambah nazarnya. Kuatnya keyakinan itu bertambah keyakinan bukan karena nyata dalilnya. Udah nggak perlu dalil dia. Karena sudah jelas. Allah itu kan. Tajalli Allah dalam hatinya. Dah tak perlu dalil. Jadi orang yang imannya tajalli dengan semata-mata tajalli sama dalil, mana lebih mantap? Yang tajalli itulah lebih mantap. Dan karena inilah adalah iman orang-orang siddiqin lebih kuat daripada iman selain mereka. Siddiqin itu yang jalli tadi, tajalli itu. Karena mereka sudah setingkat muqarrabin.
Kalau kita setingkat apa namanya, sayyi'atun lil abrar, hasanatun lil abrar, sayyi'atun lil muqarrabin. Jadi kita ini paling-paling abror. Kalau mereka itu dah muqarrabin, itu sedikit. Dalam melakukan amal pun beda pandangannya. Kalau abror beramal lillah. Kalau muqarrabin sedikit beramal billah. Beda. Lillah sama billah. Lillah dia melakukan amal karena Allah. Tapi masih hadir di hatinya amal itu dia membikinnya. Amal itu mesti dia membikinnya, cuman dia membikin itu untuk mencari ridhonya Allah. Itu abror. Abror. Masih iya karena abud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah atau beribadah. Kami beribadah, berarti yang beribadah itu siapa? Iya. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat muqarrabin atau tasdid, orang siddiqin, tidak, dia makomnya wa iya kanas wa'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ibadah ini nggak bisa kami lakukan jika tidak karena pertolonganmu. Jadi aku ibadah ini bukan aku, ini Allah. Kau membuat aku bisa ibadah. Beda ya? Beda sudut pandang. Nah, itu sedikit. Udah sedikit dia. Dia tidak memandang dirinya lagi. Dirinya sudah gaib. Dirinya sudah ma'dum. Yang mawujud hanya Allah. Rukuknya Allah membuat aku ini bisa rukuk. Kalau tidak karena izinnya tak bisa rukuk. Itidalnya Tuhan membuat aku itidalnya. Aku bisa membaca ini pun Allah membuat aku bisa membaca. Disirnakannya sifat ma'aninya. Yang hadir sifat ma'aninya Allah. Mutu qoblaan tak mutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Bukan bunuh diri. Bunuh diri pula. Maafnya. Matikan dirimu, hilangkan sifat ma'animu, hadirkan sifat ma'aninya Allah. Itu maksudnya. Jadi untuk bisa hadir sifat ma'ani Allah dalam hati kita, kalau sudah kita sirnakan sifat ma'ani kita. Tapi kalau masih hadir sifat ma'ani kita, takkan datang sifat ma'ani Allah dalam hati kita. Lain tadi. Dalam. Jadi kalau masih nampak aku yang rukuknya, akunya masih nampak, takkan dirasakan Tuhan Allah. Menggerakkan awaknya bisa begini. Allah membuat aku bisa membaca. Allah membuat aku bisa sholat. Tak hadir itu. Sirnakan. Tapi sudah kita bilang-bilang, la haula wa la quwwata illa billah. Ingat ya. Illa billah. Billah bukan lillah. Lillah tujuan ibadah. Billah. Tak ada daya, tak ada kuasa, tak ada upaya atas diriku dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Begitupun dalam menghindari kemaksiatan yang kau larang ya Allah. Kecuali jika tidak engkau tolong. Kalau tidak karena izinmu, izin di situ apa? Bi qudratillah, bi iradatillah wa bi qudrati. Itu makna izin di situ, bukan izin ya Allah izinkan aku ya, aku izinkan. Bukan itu. Cuma minta izin sama orang. Nah, bi iradatillah wa bi qudrati. Dengan iradah dan kudratnya Allah terjadilah. Innallaha fa'alun lima yurid.
Di situ tempat sudut pandang dia. Tak dipandangnya lagi itu amal dari dirinya. Kalau masih dipandang amal itu dari dirinya, walaupun itu dilakukan kerangkanya untuk mencari ridha Allah, tapi masih nampak dirinya, masih nampak sifat ma'ani dia. Aku yang sholat nih, karena ada kudratku, ada iradatku, kan, ada ilmuku, ada segala macam. Kuku-kukunya masih banyak, masih nampak. Nah, yang sedikit tak nampak lagi kukunya. Nah, nampak kuasa Tuhan. Tidak ada kudrat diriku kalau tidak dikasih Allah kudrat. Tak ada iradat pada diriku. Aku tak akan bisa berirodat kalau tidak karena Allah menjadikan aku bisa berirodat. Tak ada aku bisa melihat kecuali jika Allah menghendaki dan menjadikan aku bisa melihat. Tak akan bisa aku bercakap kecuali jika Allah menjadikan aku bersifat dalam. Tak akan ada bisa aku mendengar kecuali Allah membuat aku bisa mendengar. Maka saat kita mendengar sesuatu, kita merasa bahwa ini Allah membuat aku bisa mendengar atau aku yang mendengar. Jujur, yang dirasa selama ini aku yang mendengarnya, bukan Allah yang membuat aku mendengar. Lupa awak ya, lupa. Makan dulu. Lupa Allah mengonyangkannya. Apalagi nak udang bosar tu yuk. Udang gantung, oh ya, udang gantung. Makan udang kami tadi. Iya. Gimana Pak Supri? Waktu menengok tuh, alhamdulillah ya Allah, kau bikin aku masih bisa menengok. Atau nampak awak yang menengok. Awak yang menengok. Waktu bercakap, awak bercakap, apa Tuhan mau bikin awak bisa bercakap? Masih awak nampak. Cuma kita supaya menghilangkan awak, yang ada Allah di sini. Menghilangkan taksir. Iya, menghilangkan taksir. Adalah polan-polan. Itulah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah, ada cakap di situ. Udah adanya jalannya, cuman tak dijalani. Terakhir belumut, somak belukar balik lagi. Paksa ditobas lagi lah. Jarang awak lewati, somak belukar. Kalau somak belukar tak nampak lah jalan tu lagi. Kalau orang temu bilang golok, kesini bilang apa? Golap. Sana golok. Nampak jalan tu. Inilah dihalus-halusi balik. La ilaha illallah. La ilaha, kemana ditarik ilah, kemana ditarik ilaha, kemana ditarik ilah, kemana diletakkan Allah. Ya udahnya kan? Udah. Mungkin dibikin, jangan tak dibikin. Itu wali-wali Allah membikinnya itu. Sayyidina Ali meminta yang kayak gitu khususan sama Nabi itu. Sayyidina Ali minta, banyakkan baca Allah, tahunya aku ya Rasulullah, aku minta yang spesial dari itu. Oh kalau begitu begini, kau tarik dari sini, tarik. Itu bukan ilmu yang diobral, dipajak-pajak sore. Itu ada di toko-toko khusus. Nggak semua toko pun ada tuh. Jadi karena ini barang berharga, elok-elok dijaga. Ada aja. Udah diambil dari itu kan? Enggak ikut. Oh boleh. Oh iya. Oh iya. Oh boleh madu. Oh iyalah. Ya udah madu apa itu ya. Boleh. Berapa tahun dah? 2 tahun ya. 2 tahun pula tawakuf ya. Ada. Baiklah. Baik.
jangan begini, apa-apa cakap mualim. Kalau ibu nak tahu cakap saya nih, tanya Pak Isa nanti. Tak usah saya lagi menjelaskannya Pak Isa. Pak Isa akan jelaskannya sama ibu-ibu nih. Oh? Oh iya. Baiklah. Dan karena inilah adalah iman orang-orang siddiqin, itu lebih kuat daripada iman selain mereka. Maka hasilnya, kesimpulannya, bahwasanya pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang diperpegangi, itu makna mu'tamad. Kalau dipegang berarti kuat itu ya. Bahwa iman itu tasdik saja. Iman itu pembenaran saja dalam hati. Itulah iman. Itulah asal iman. Dan ada pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan untuk syarat tasdik, bukan syarat tasdik. Umpama ada orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, di dalam hati ada tasdik, kira-kira udah ada iman nggak? Sudah, cuman dia ke Tuhan aja lah. Dia ke Tuhan. Orang mana tahu dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati, siapa yang tahu? Dia tahu. Maka umpama yakin kali dia sama Islam nih, yakin kali dia sama Allah, yakin kali sama Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, dan semua iman yang wajib iman ini percaya dia semuanya. Cuman belum mengucapkan dua kalimat syahadat, mati dia. Kira-kira siapa yang tahu dia udah beriman dalam hati? Gak tahu kan? Ada kewajiban kita untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap mayitnya. Gak ada. Maka dari sini kita pahami, mengucap dua kalimat syahadat disaksikan orang lain atas syahadatnya, itu bukan syarat tasdik, tapi syarat untuk diberlakukannya kepada dia hukum Islam di dunia ini. Makanya itu syarat pada memberlakukan hukum-hukum duniawiyah. Apa misalnya hukum duniawiyah? Kalau menikah dia, udah boleh lah menikah. Kenapa? Udah syahadat dia. Siapa saksi? Waktu syahadat dia, waktunya saksi. Dia bercakap sama kita. Oh ya udahlah, kalau gitu sah lah nikahnya. Apalagi nyembelih, boleh nggak kita makan sembelihannya? Udah boleh. Kenapa? Udah Islam dia. Apa buktinya? Udah syahadat itu. Nah, apalagi kalau mati, ya itu tadi. Jadi Nabi pun begitu. Ada orang datang kepada Nabi atas mengucap dua kalimat syahadat, ya sudah diberlakukan Nabi dia. Orang Islam, layaknya orang Islam. Adapun hakikat di hati dia diserahkan kepada Allah. Dan ada juga orang munafik di zaman Nabi kan? Ada. Syahadat, tapi dalam hatinya semua tidak. Lalu apakah Nabi tunjui dong? Oh munafiknya kau, tahunya visi hati kau. Tidak. Umpama dikasih tahulah sama Allah, si Polan ini munafik kata Tuhan. Tahulah Nabi munafik, tapi Nabi nggak pernah tunjuk itu, nggak pernah. Nggak pernah tunjuk itu. Jadi boleh, karena dia tahu. Kalian tahu. Jadi Nabi menghukumi seseorang zohirnya, batinnya urusannya sama Tuhan. Cuman karena Nabi tahu ini orang-orang munafik ada di sekitaran Madinah tuh, Nabi waspada. Karena munafik ini musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, apalagi istilahnya. Pokoknya istilahnya ya. Nah itu deh, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, apalagi menjegal kawan sendiri, apalagi banyak lah ya. Lebih berbahaya mana, munafik atau yang nyata-nyata kafir? Munafik, bunglon. Bunglon ya. Ada ular tuh bunglon ya. Kalau dia ke batang pohon coklat dia. Kalau ke batang hijau dia. Ini bahaya ini. Kalau takutnya Pak. Bahaya ini. Ya? Itulah.
Udah, ngedeti. Kalau depan awak, iya lah itu. Belakang awak, belakang awak, katanya. Depan awak, iya lah itu. Eloknya, lembutnya, manisnya, bercakap. Di belakang awak, bisa buat dilumat-lumat. Ada karakter orang itu kan. Di sini tak ada. Tempat lain lah yang ada. Oh, ada sih. Iya. Baiklah. Jadi tasdik iman itu tasdik tok saja itu tok. Nah, tasdik saja. Enggak malah harus syahadat. Adapun syahadat syarat untuk diberlakukan hukum Islam di dunia. Dan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ini pendapat yang asohnya ya. Iman itu bertambah berkurang sebagaimana itu yang tahqiq. Maka ambil kamu faedah akannya. Wallahu waliyut taufiq. Allah lah pemilik taufik. Faedah. Sesungguhnya terbagi pembahasan fan ini. Fan itu cabang ilmu tauhid ini. Jadi pembahasan dalam kajian-kajian tauhid ini terbagi kepada 3 bahagian. Mana yang 3 itu? Pertama, masalah ilahiyat, masalah ketuhanan. Masalah-masalah yang dibahas padanya daripada apa-apa yang ta'alluq, yang berhubungan dengan Tuhan. Tentang sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang jaiz. Hanya membahas itu saja. Ini yang pertama. Itu kajian pokok daripada ilmu tauhid. Yang pertama inilah dia. Lalu yang kedua, nubuwiyat. Nubuwiyat itu apa? Yaitu masalah-masalah yang dibahas padanya daripada apa-apa yang ta'alluq, yang berhubungan dengan anbiya, nabi-nabi. Masalah nabi-nabi, siapakah nabi itu, siapakah rasul, kemudian apa-apa sifat yang pasti ada pada nabi dan rasul, apa yang tak boleh ada, apa yang boleh ada, yang jaiz sebagai rasul. Itu semua dibahas dalam pembahasan nubuwat. Yang ketiga, sam'iyah. Sam'iyah itu kan asal kata dari sama itu dengar. Maksudnya apa? Masalah yang tidak didapat hukum-hukumnya, melainkan dari mendengarkannya dari syarak. Seandainya syarak tidak menjelaskan, akal manusia, pengetahuan manusia tak bisa menjangkau. Apa misalnya? Surga, neraka, hari berbangkit, nanti bakal dihisab, bakal diperiksa amal, di mizan, ditimbang. Itu kalau nggak karena Allah membilangnya dalam Quran, kalau tidak akan disebutkan Nabi dalam hadis, apakah tahu kita bahwa ada surga dan neraka? Nggak tahu. Itu samiyat, semata-mata mutlak yang kita dengar dari nas, baik Quran maupun hadis. Seumpama di Quran, di hadis nggak ada, ya kita pun nggak bisa bilang itu. Nggak terjangkau, tak terdeteksi kita. Karena itu sudah keimanan kepada yang alam asal yang itu baik. Nah, itu samiyat namanya. Karena mutlak dari yang kita dengarlah maka kita tahu. Makanya disebut dia samiyat. Dari 3 pembahasan dalam kajian tauhid ini, intinya bahas itu lagi. Intinya kajian tauhid itu intinya membahas yang 3 itu. Dari yang 3 itu yang mana yang dinomorsatukan, didulukan, dan didahulukan ilahiyah, masalah pembahasan tentang ketuhanan atas yang lainnya dibandingkan kepada masalah nubuwah, dibandingkan dengan masalah sam'iyat. Duluan dibahas tentang ketuhanan. Kenapa? Karena ta'aluknya, hubungannya,
pembahasan ilahiyat itu dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa-apa yang ta'alluq, yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, maka didahulukan di atas yang lainnya. Kenapa? Karena yang lain dari Allah, Allah yang paling mulia. Itu bukanlah sesuatu yang lebih utama daripada yang lain-lainnya. Nah, maka kalau kita ngaji tauhid, pasti yang pertama membahas tentang ketuhanan. Siapakah Allah itu? Siapakah, apakah sifat-sifat yang wajib baginya? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Kan wajib atas setiap orang-orang yang sudah mukallaf pada syara ayya'rifa, bahwa dia ma'rifah bima yajibu lahu ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz bagi Allah. Baru setelah itu wa kadzalika ma yajibu fi hakir fi rusulihi wa yastahilu alaih wa ma yajuzu alaih. Berarti itu Allah dulu baru ke Rasul. Pasti begitu. Dalam semua kitab-kitab tauhid pasti begitu. Dan apa-apa yang ta'alluq dengan Allah Ta'ala didahulukan atas yang lainnya. Dan memulai musannif dalam membahas tentang uluhiyah. Yang pertama sekali masalah ilahiyah, masalah ketuhanan, tentang sifat-sifat kesempurnaan misalnya. Yang mula-mula dibahas dari sifat kesempurnaan Allah itu yang mana? Sifat yang wajib. Dan memulai musannif dengan yang wajib daripada sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib, karena memang mulianya sifat yang wajib dengan yang wajib itu karena mulianya. Namanya sifat yang wajib. Kenapa? Sifat yang wajib itu kan sifat kesempurnaan. Sementara sifat mustahil sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Masa sifat kekurangan dulu dibahas daripada sifat kesempurnaan? Lebih mulialah pula kesempurnaan daripada kekurangan. Maka didulukanlah sifat yang kesempurnaan bagi Allah karena mulia. Dari sifat kesempurnaan Allah itu kan banyak yang wajib diketahui 20. Yang 20 itu yang mana didahulukan? Dan didahulukannya darinya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah yang wajib kita ketahui yang 20 itu yaitu sifat wujud. Jadi ulama bukan berarti begini, sifat Allah itu ada dulu, ada budi. Ada yang dulu, ada belakangan. Nggak ada. Sifat Allah itu qadim lagi, baqo, tak berawal, tak berakhir. Ini didulukan dan dibelakangkan dalam hal pembahasannya ini, pengurainya. Itu duluan lah. Ada yang duluan, ada belakangan. Mana mungkin sekaligus diceritakan, dijelaskan. Gimana menjelaskannya? Baik menulisnya maupun mencakapkannya bisa serentak semua. Tuhan. Tentu ada harus didulukan dalam mengurainya, membahasnya. Ada yang dibelakangkan. Jadi sekira-kira pembahasan ini duluan belakangan, bukan hakikatnya. Nah, jadi kenapa ulama-ulama itu mendahulukan dalam membahas sifat kesempurnaan Allah yang wajib kita ketahui, yang 20 sifat itu, kok wujud didulukan? Kenapa enggak misalnya kudrat aja dulu, kenapa? Kok wujud dulukan? Nah, ini sekira-kira pembahasannya, alasannya ada. Jadi ulama itu tidak membuat sesuatu yang tanpa alasan. Itulah hebatnya, cerdasnya mereka tuh. Kalau kita bisa memahami jalan pikiran ulama tuh, kagum kita, masya Allah, luar biasa. Aku aja nggak sampai terpikir kayak gini. Ulama tuh sudah memikirkan.
termasuk pembahasan fikih. Nah, misalnya kadang-kadang ini masalahnya macam-macam, antara setengah mustahil adatan, mustahil pada adat, ya, kayaknya enggak lah terjadi, tapi dibahas mereka begini hukumnya. Kenapa sesuatu yang belum terjadi dan kayaknya hampir nggak akan terjadi pada adat, tapi kenapa ditetapkan hukumnya? Maksudnya apa? Supaya umpama itu terjadi. Kan masih mungkin mustahil adatan, kan bukan berarti mustahil pada hukum akli, masih jaiz akli. Adatnya itu ba'idun anil hukum, jauh lah kejadiannya. Jauh kejadian bukan berarti mustahil kejadiannya. Kalau bukan mustahil berarti masih imkanul hukum, masih mungkin terjadi. Kenapa udah dibahas para ulama kita? Iya, tidak mesti menunggu sudah terjadi baru dicari hukumnya. Jadi kita, Pak, jangan poning-poning, udahlah ini dia. Bersyukurlah kita, mereka yang poning memikirkannya. Awak tinggal taklid sajalah, karena kita pun memang nggak mampu. Umpama tak dibahas mereka, umpama kejadian, awak bingung poning kepala awak. Kenapa? Tidak di dalam kapasitas kita memikirkan itu. Mentakhrij hukum dari Quran hadis, dari ijma' qiyas dan sebagainya, itu bukan kojo kita, itu kojo orang. Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'a. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, udahlah, tunggu aja lancurnya. Baik termasuk urusan agama. Kalau tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggu hancurnya. Makanya sekarang ini banyak kali suka-suka hati bercakap. Suka hati bercakap, karena kita dengan yang ada YouTube tuh, ya Allah. Yang nggak ahlinya pun ikut-ikutan bercakap, ikut-ikutan komen, macam lah. Kalau bukannya ahli agama dia. Baik. Jadi kenapa didulukan membahas sifat wujud? Karena dia seperti asal. Seolah-olah wujud itu asal. Sifat-sifat yang lainnya, dari 20 sifat yang wajib kita ketahui, itu semacam cabangnya, uruknya. Mana duluan dibahas? Batangnya apa cabangnya? Batangnya lah duluan, baru cabangnya. Jangan cabang. Tapi kalau nak menobas, cabangnya dulu, terakhir baru batang gitu. Masuk ya kan? Tapi kalau tumbuh, mana duluan tumbuh? Batang apa cabang? Batang lah duluan, baru bercabang-cabang ada banyak. Tapi kalau nak nobas, jangan batang duluan. Itulah kira-kira. Membahas ini kan macam menumbuhkan pohon ini, membahasnya. Tentu asalnya duluan lah. Maka dibahaslah duluan sifat wujud. Karena menghukumkan wajibnya yang wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib bersifat kudrat, Allah Ta'ala wajib bersifat iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Yang tabadur, tabadur itu yang langsung respon ke pikiran kita. Macam mana kita mengatakan Allah wajib bersifat bagian, sementara wujudnya belum lagi. Wujudnya belum dibahas. Macam beginilah. Aku nanti umpama punya suami, aku kepingin punya anak 5. Anak pertama namanya, aku laki-laki lah, namanya si Anu. Anak kedua ini, nanti anakku aku masukkan ke pondok, masukkan begini, bagian. Nikah aja belum. Gimana membahas itu? Gimana maksudnya? Nikahlah dulu, baru cerita punya suami, baru cerita punya anak, baru macam mana anak itu nak dibikin. Gimana Reza? Udah berapa nak? Mau 1? Alhamdulillah. Proses. Oh, masih proses. Oh, ya. Iyalah, teruskanlah proses tuh.
Iya. Alah, kalau Karim ini tak joleh ya. Sebentar begitu, sebentar begini. Nah, tak joleh. Oh, namat kuliah dulu. Iyalah, betul itu. Pak joleh dia ya. Iyalah. Sudah pas letterin kalau itu. Setuju lah Bu ya kalau gitu. Karena menghukumkan wajibnya yang wajib bagi Allah Ta'ala, mustahilnya yang mustahil atas Allah Ta'ala, dan jaiznya apa-apa yang jaiz pada hak Allah Ta'ala, tidak akan dapat diterima. Tidak akan dapat diterima oleh akal, melainkan sesudah menghukumkan wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala. Wujudnya dulu lah, baru setelah betul wajib wujud Allah, baru gimana wujud Allah tuh. Oh, Allah yang wujud itu, yang wajib wujud tuh bersifat qidam. Allah yang wajib wujudnya itu bersifat baqo, mukhalafah lil hawadis, dan bla 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 seterusnya. Dan mustahil dia pula hudus, mustahil dia fana, mustahil dia mumasalah lil hawadis, mustahil dia al-ihtiyaju ila syai', mustahil dia ta'addud, mustahil dia lemah, al-ajaz, dan seterusnya. Dan Allah yang wajib wujudnya itu mungkin dia melakukan bla 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 bla. Baru bisa dihukumkan itu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Bisa kita hukumkan ke Allah kalau wajib wujudnya Allah sudah pas dia terhunjam ke hati. Kalau wujudnya masih dipermasalahkan, gimana kita bisa menetapkan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz bagi Allah? Nah, ini sekira-kira pembahasannya begitu. Memandang yang seperti itu, maka sifat wujud dulu kan, daripada sifat-sifat yang lain. Dan dalil atas wajibul wujud bagi Allah, apa dalilnya? Dalil pada akalnya, bahwa Allah itu pasti wujudnya, wajib wujudnya, wajib istilahnya pasti pada akal. Sekira-kira akal tidak menerima jika Allah itu tidak wujud. Wajibul wujud, pasti wujudnya. Apa dalilnya? Bahwasanya engkau kata, kita bilang begini, Allah wajib berhajat alam ini kepada Allah. Wajib. Yang wajib Allahnya apa? Alam ini. Alam. Nah ini bahasanya begini. Jadi bikin orang bingung. Masa Allah wajib? Allah wajib berhajat? Mustahil kan? Itu cuma alam kepadanya atau kepadanya alam. Kalau beginilah kalimatnya, Allah wajib berhajat kepada alam. Kacau itu, kacau. Enggak begitu kalimatnya. Allah wajib berhajat alam kepadanya. Sebetulnya yang pas nanti, apa dalil wajibnya Allah itu wujud? Alam wajib berhajat kepada Allah. Alam ini wajib, pasti berhajat kepada Allah. Mengapa? Karena alam ini berasal dari tidak ada. Karena dia dulunya asalnya tak ada. Untuk dia bisa menjadi ada, nggak mungkin ada sendiri. Pasti ada yang mengadakannya. Siapa dia? Itulah sang pencipta alam. Siapa dia? Allah. Kalau begitu pasti Allah adalah itu. Dalilnya wujudnya alam. Wujudnya alam. Alam yang wujud ini berhajat kepada sonik yang menjadikan dia. Sementara sonik itu cuma Allah, tak ada yang lain daripada Allah. Cuman untuk menetapkan alam ini baru, alam ini dulunya tak ada, itu pun dalil juga. Karena duluan lagi alam ini dari awal, duluan lagi langit, bumi dari kita ada. Jadi dari mana kita bisa memastikan langit, bumi, matahari, bintang,
dan seterusnya itu dulu berasal dari tidak ada. Awal adanya belakangan, orang itu duluan. Jadi dalil menunjukkan alam ini baharu karena alam ini berubah-ubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang berubah-ubah pasti baru. Fal alam hadisun. Nah, gitu. Kesimpulannya, alam pasti baru. Itu natijahnya. Baru al-alam hadisun. Wa kullu hadisin lahu sani. Fal alam lahu sani. Alam ini baru, setiap yang baru pasti ada yang menciptakannya. Maka alam ini ada sang penciptanya. Kalau gitu sang pencipta alam pasti wujud. Siapa dia? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akal, nggak usah ada Rasul menjelaskan ada sang pencipta alam. Dengan kemampuan akal manusia, manusia sudah bisa meyakini, mengetahui bahwa ada sang pencipta alam. Cuman siapa namanya, macam mana dirinya, akal buntu, tak mampu. Tumpul akal tuh. Maka orang yang mau mencari-cari dengan akalnya, itulah berimajinasi. Berimajinasi lah dia. Kurasa nama sang pencipta alam ini sang. Nah, itu terserah dia lah. Nah, kalau kita dibimbing, maka untuk siapa nama sang pencipta alam, cumano dia, apa sifat-sifat yang mesti ada sama dia, apa yang tak boleh ada sama dia, itu memang harus wahyu membimbingnya. Termasuk namanya, kita menyebut namanya, bukan yang suka-suka hati awak. Umpama kita bilang Sang Hyang Widiwasa, itikad kita Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman kita membilangnya Sang Hyang Widiwasa. Boleh? Berdoalah, Pak Sukri berdoa, Sang Hyang Wenang, misalnya. Boleh. Maksudku itikadku putus ini, Allah Ta'ala itu. Boleh menyebut dia dengan Sang Hyang Wenang? Enggak boleh. Kenapa? Allah nggak pernah membuat namanya Sang Hyang Wenang. Pak Sukri ditabalkan ayahnya namanya Sukri. Datang awak manggil-manggil suka-suka hati awak. Bisa? Boleh? Mana boleh? Umpama Pak Sukri lewat lah, kita panggil, Cok. Pak Sukri bingung. Buat apa? Panggil El terus saja. Sombong kali kau Cok. Engkau anakmu. Kau manggil siapa? Manggil Ucok lah kau lah katanya. Aku Sukri bukan Ucok katanya. Ya kan? Allah begitu juga. Sang Hyang Wenang. Nama aku bukan Sang Wenang. Nama aku Allah kata Tuhan. Salah sobot kau itu. Jadi Allah sendiri bilang, Innani ana Allah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan lain. Yang Tuhan itu cuma aku. Fa'budni. Oleh karena itu sembahlah aku, ibadahilah aku, kata Allah. Jadi Allah sendiri membilang namanya. Dan kita suka-suka hati membuat namanya. Itu aja. Tapi tanpa nama dan seterusnya, bahwa ada sang pencipta alam, tanpa ada Rasul menjelaskan itu, bisakah akal dengan manusia dengan akalnya memahami itu? Sekedar untuk mengetahui ada sang pencipta? Bisa. Tapi siapa dia? Nggak bisa. Maka orang yang ingin kenal Allah setelah dia meyakini ada sang pencipta, bagaimana sang pencipta itu? Kalau tidak lewat bimbingan wahyu, macam orang buta meraba-raba. Dia mau tahu gajah, terpegang dia ekornya. Kesimpulannya salah nggak? Rupanya gajah itu kocinya, panjang ujungnya ada bulunya. Itu gajah. Rupanya dipegang dia ekornya. Terus kesimpulan dia gajah itu kayak itulah. Ada pula belalainya, belalai. Gajah tuh ini itu. Ada pula kupingnya. Macam lah itu.
Kan beda sama kita yang nampak gajah secara utuh. Melek mata awak. Oh, gajah itu dia. Jadi yang bilang ekornya itu salah nggak? Salah. Ekor gajah itulah gajah, salah. Belalai gajah itulah gajah, salah. Telinga gajah itulah gajah, salah. Kita melihat semuanya dengan utuh. Karena kita tidak buta. Maka begitulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lewat bimbingan wahyu. Tanpa wahyu, tanpa Allah sendiri yang mengenalkan dirinya, kita tak akan bisa kenal siapa Allah. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, uritu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maksudnya apa? Tuhanku yang mengenalkan dirinya kepada aku. Kalau aku yang mau kenal dia, tak akan bisa. Tapi kalau Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita, bisa? Bisa. Itu tadilah dibimbing Allah kita lewat wahyu. Maka orang kalau dia tidak pakai jalur wahyu ini, pakai akalnya semata-mata, pakai imajinasinya, tersesat itu. Macam orang buta tadilah menyimpulkan gajah 2 ekornya. Nah, gitu begitu. Dan tiap-tiap yang wajib berhadap alam kepadanya, maka dia pasti wajib wujudnya. Setiap yang wajib alam itu berhajat kepadanya, maka dia yang dihajati oleh alam itu pasti wujudnya, pasti ada. Kalau begitu maka Allah pasti wajibul wujud. Nah, sampai di situ lagi kaji kita. Mudah-mudahan kita kaji, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.